Assalamualaikum, halo guys, selamat datang kembali di channel Tony Kusworo Tutorial. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua ya yang sudah support dengan komen-komennya dan subscribe channel ini ya. Ya, video kali ini gue akan share lagi nih ke kalian semua ya, yaitu tips bagaimana cara memilih laptop, baik untuk yang kalian baru berencana untuk mau membelinya ataupun yang mau mengganti laptopnya. Langsung aja ya guys ya. Hal yang pertama dalam memilih laptop, biasanya kita melihat dari bentuk fisiknya dulu, ya, tipis atau tebal gitu kan, berat ataupun ringan. Karena laptop cenderung memang lebih sering untuk dibawa-bawa ya sesuai kebutuhan aktivitas kita. Berkenaan dengan itu, jika aktivitas kalian dalam mengoperasikan laptop, ya, aktivitas kalian dalam mengoperasikan laptop lebih sering dibawa atau dipindah-pindah, kalian bisa pilih laptop yang tipis-tipis aja guys ya, yang ringan-ringan gitu guys. Ya kira-kira dengan kisaran berat 1,5 kg ya, atau 1,5 kg ke bawah, biar di bawahnya itu ringan gitu. Nah itu jika kita melihat dari bentuk secara fisik ya. Nah untuk tips selanjutnya yaitu ke masalah memori atau penyimpanan, atau bahasa komputernya itu storage gitu ya. Untuk sekarang ini kalian sudah harus bisa menentukan storage yang menggunakan SSD guys. Bukan HDD ya. Pilih yang SSD, jangan yang HDD. Kenapa gua nggak merekomendasikan HDD? Karena HDD ini sangat rentan apabila laptop sering dibawa-bawa ataupun dipindah-pindah gitu ya. Dengan kata lain, laptop yang menggunakan HDD ini tidak tahan terhadap goncangan. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu istilahnya meriangan guys ya. Ya pasti kalian paham lah yang namanya meriangan gitu kan. Beda jika kita menggunakan SSD. SSD ini tahan terhadap goncangan guys. Bahkan laptop ya, jika dipegang nih ya, kita goyang-goyangin gitu kan. Sekalipun itu laptop dalam keadaan menyala, ya masih tergolong aman jika kita menggunakan SSD. Selain dari jenis storage tadi yaitu SSD, RAM ya. RAM itu paling tidak minimal 4 GB guys. Walaupun RAM dengan minimal 4 GB, ini masih terbilang aman ya jika kita menggunakan SSD. Dibanding kalau kita menggunakan RAM 4 GB pakai yang HDD, wah bakal ya gitulah guys ya. Jika laptop kalian nantinya akan digunakan untuk konten kreator ya, gunakan RAM minimal 8 GB. Kalau yang 4 kalian upgrade dah RAM-nya ke 8 GB. Karena software yang digunakan untuk editing termasuk software yang cukup berat. Kalau mau bener-bener aman sih kalian harus pikirkan ya untuk bisa up ke 16 GB tuh baru aman banget. Selain editingnya lancar ya, lancar jaya juga bisa untuk gaming guys ya. Untuk RAM segitu ya. Selanjutnya ya untuk masalah ini sesuaikan budget aja ya guys ya. Jangan terlalu maksain. Ya lanjut ke tips selanjutnya yaitu ke masalah resolusi layar. Di sini aku rekomendasi ini gunakan resolusi layar yang Full HD atau dengan ukuran 1920 x 1080 pixel. Bang, kok nggak yang 4K aja? Kan lebih bagus. Nah, ini yang perlu teman-teman semua ketahui. Resolusi 4K atau 4K hasil gambar itu memang top markotop ya. Tapi tetap aja ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Satu, jika resolusinya 4K, penggunaan baterainya itu lumayan boros guys. Lebih boros ya. Yang kedua itu budgetnya lumayan ya. Cukup mahal, kira-kira 15-20 jutaan. Kalau untuk harga ya, gue kembalikan lagi kepada kalian semua guys. Ya, tips selanjutnya yaitu masalah prosesor. Di tahun 2020-an ke sini nih guys ya, teknologi makin maju, software-software terus-menerus mengupdate ya softwarenya. So, untuk prosesor kamu bisa pilih Intel yang minimumnya itu menggunakan Core Base Celeron. Untuk mengetahui Celeron yang Core Base itu bagaimana gitu. Biasanya kan di depannya itu ada nomor seri yang menggunakan huruf N di depannya gitu ya. Kayak seri N4000 misalkan gitu. Nah, kalau yang Core Base itu bukan menggunakan seri yang N ya, yang ada huruf N-nya. Melainkan menggunakan seri yang huruf U. Itu pun ada posisinya di belakang. Contohnya 5305U ya, 5405U. Nah, yang UU dah gitu, yang belakangnya yang gitu-gitu dah. Tadi itu yang menggunakan Intel ya. Sekarang yang menggunakan AMD. Kalau untuk AMD, pilih minimumnya yang Athlon ya. Ingat yang Athlon. Nah, kesimpulannya di tahun 2020 ke sini, untuk Intel Celeron yang menggunakan seri N dan AMD yang menggunakan seri A, A9, pokoknya yang pakai AA gitu ya, performanya itu masih dibilang kurang direkomendasikan guys menurut gua. Oke, sekarang kita bicara soal harga nih. Laptop untuk harga di kisaran 4-6 jutaan, teman-teman bisa menggunakan laptop dengan RAM minimal 4 GB ya. Sudah bisa mendapatkan RAM minimal 4 GB dan SSD 256 GB. Sebagai catatan, laptop ini tentunya belum support ya untuk digunakan untuk laptop gaming. Lanjut untuk laptop dengan harga kisaran 6-8 jutaan.
teman-teman bisa teman-teman semua nih bisa mendapatkan laptop Core i5 ya dengan memiliki RAM 8GB dengan SSD itu 512 ditambah resolusi layar yang sudah Full HD. Nah, itu tadi guys ya sekilas info mengenai tips dalam memilih laptop untuk pemula di zaman now. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.